Prodi Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik kepada ibu hamil yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental secara optimal. Baiklah, sekarang kita masuk ke tahap preinteraksi. Yang pertama yaitu baca catatan keperawatan ataupun catatan medis, tentukan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, eksplorasi diri ataupun persiapan diri. Yang keempat itu ada persiapan alat. Yang pertama pengukur tinggi badan, pengukur berat badan, sphygmomanometer, termometer, stetoskop dan fetal stetoskop, pita ukuran, pengukur lila, terus pen light, spekulum DTT dalam wadahnya, sarung tangan DTT ataupun sarung tangan bersih, dan baskom berisi klorin 0,05%. Perkenalkan, saya perawat obstetrik tadi yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik kepada ibu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu. Sebelumnya, di dalam melakukan tindakan ini kita memerlukan waktu 30-45 menit. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Baiklah, sebelum melakukan tindakan, apakah ibu setuju melakukan tindakan ini? Dekatkan alat pada pasien dan jaga privasi. Sebelum melakukan tindakan, cuci tangan 6 langkah dan memasang handscoot. Apakah ibu ingin mengosongkan kandung ibu atau ingin disimpan dahulu? Apa yang didampingi oleh pihak keluarga atau pihak suami? Setelah kita akan ke pengecekan keadaan tanda-tanda vital. Kita harus memperhatikan tingkat energi ibu dan keadaan tubuh ibu. Terus perhatikan postur dan sikap tubuhnya. Baiklah, sekarang kita dan jangan lupa untuk mengukur tinggi dan berat badan ibu. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, pernapasan, nadi, dan pemeriksaan suhu. Baiklah, kita akan mengukur tekanan darah ibu. Lakukan pemeriksaan pernapasan ibu dan pemeriksaan nadi. Setelah mengukur keadaan tanda-tanda vital, kita harus meminta pasien untuk melepaskan pakaian dalam dan menawarkan kain linen. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher ibu. Pertama, kita memeriksa rambut ibu untuk melihat kebersihan, apakah ada ketumbe, terus alopecia dan infeksi kulit. Setelah itu kita memeriksa wajah untuk melihat apakah terjadi edema, pembengkakan, dan kosma. Setelah itu memeriksa bagian mata untuk melihat apakah pucat pada kelopak bagian bawah. Terus melihat apakah berwarna kuning pada bagian sklera. Terus periksa mulut untuk melihat apakah kering, pecah-pecah, dan inflamasi pada bibir. Apakah rahang dan lidah pucat, sakit, dan terdapat lesi, dan apakah ada gigi yang rusak. Terus periksa dan raba leher. Kita untuk mengetahui apakah ada pembesaran kelenjar tiroid dan pembesaran pembuluh limfe dan peningkatan vena jugularis. Setelah melakukan pemeriksaan kepala dan leher, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian payudara. Di sini letakkan tangan di samping pasien, terus perhatikan ataupun periksa bentuk, apakah simetris atau tidak, terus lihat ukuran payudara, apakah normal dengan sesuai umur kehamilan, terus lihat tanda-tanda kehamilan, yaitu payudara membesar, terus lihat kondisi puting, apakah ada kotoran atau tidak, dan lihat kondisi kulit pada payudara. Setelah itu, kita meminta ibu untuk mengangkat tangan ke atas kepala untuk memeriksa apakah adanya retraksi ataupun dinding pada payudara. Setelah itu lakukan palpasi secara sistematis pada payudara sebelah kiri dari arah payudara aksila dan moduler kalau terdapat massa di raba-raba. Terus tanyakan kepada ibu tentang rencana menyusui.
Dan ajarkan ibu cara merawat payudara sendiri. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas ataupun tangan. Tanyakan pada ibu apakah ada rasa nyeri, Bu. Dan tolong digenggam ibu tangannya. Apakah terasa nyeri? Nah, setelah itu periksa tangan dan jari tangan untuk melihat apakah adanya edema ataupun pembengkakan pucat pada telapak tangan dan ujung jari. Dilihat. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen. Pertama, inspeksi bentuk dan ukuran apakah terdapat bekas luka operasi pada perut ibu, dan lihat apakah terdapat garis dan striai garis jarum, dan melihat jerawatan janin. Setelah itu, ibu apakah terasa nyeri pada bagian abdomen? Setelah itu kita akan memasuki pemeriksaan Leopard. Yang pertama, pemeriksaan Leopard 1. Di sini kita melihat apakah tinggi fundus uteri ibu sesuai dengan umur kehamilan. Berapa ibu umur kehamilannya? 24 minggu. Baiklah, akan kita ukur ya. Setelah dilakukan pengukuran, kita harus melakukan palpasi untuk melihat apakah sama dengan hasil pengukuran sebelumnya. Baiklah, kita akan melakukan palpasi. Oke, kita masuk ke pemeriksaan Leopard kedua. Di sini kita akan melihat bagian terbesar dan bagian terkecil pada janin. Pertama, kita tahan terus bagian sebelah kanan, terus kita raba bagian yang sebelah kiri, terus kita raba bagian sebelah kanan. Apabila teraba lebar dan datar, berarti mengindikasikan bagian terbesar. Terus, apabila teraba bagian yang terkecil, berarti mengindikasikan seperti tangan, kaki, dan lain-lain. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan Leopard ketiga untuk melihat posisi kepala ataupun bokong. Kita letakkan tangan kita di tinggi fundus ibu, terus kita raba. Apabila teraba keras, melenting, dan bulat, berarti mengindikasikan kepala. Terus apabila yang teraba lunak, berarti mengindikasikan bokong. Baiklah, kita akan melakukan Leopard keempat. Pada Leopard keempat, kita melakukan pemindahan posisi, yaitu menghadap ke arah kaki ibu. Terus kaki ibu ditekuk sedikit. Pada Leopard keempat, guna untuk melihat apakah kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul ataupun belum. Nah, baiklah, akan kita periksa. Apabila tangan belum menyentuh ataupun berarti janin belum memasuki pintu atas panggul yang disebut dengan dikejar. Apabila tangan kita sudah menyentuh, berarti bayi belum memasuki PAP dan disebut dengan convergent. Nah, pada umur kehamilan ibu ini yang berusia 24 minggu, berarti janin belum memasuki pintu atas panggul dan disebut dengan convergent.